Ramadan tiba, marhaban ya. Marhaban ya. Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat walafiat ya, terutama menjelang Ramadan yang beberapa hari lagi akan kita temui. Dan kali ini Kuliner Warisan akan berbagi tips dan cara kita para bunda khususnya mempersiapkan Ramadan kita supaya kita bisa beribadah dengan tenang dan tidak juga ribet ya dalam mempersiapkan menu makan keluarga. Ikuti video berikut ini. Nanti Umi buat ini. Nah teman-teman, yang akan kita persiapkan adalah membuat bumbu dasar yang penting di dapur kita. Ini yang pertama ada bumbu putih. Yang akan kita gunakan adalah lengkuas, kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Semua bahan-bahan ini akan kita iris kasar teman-teman ya, karena ini nanti akan kita blender bersama minyak. Ingat, dengan minyak bukan dengan air teman-teman ya, karena ini nanti akan kita simpan ya dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi kita memblendernya dengan minyak supaya kadar airnya tidak bertambah banyak. Oke, kita akan iris-iris kasar dulu semua bahan ini. Lengkuas sudah, lanjut dengan kemiri. Nah teman-teman, untuk bumbu putih ini akan sangat memudahkan kita ketika mau masak rawon misalnya ya, mau masak gulai, nasi goreng pun bisa, rendang bisa kita gunakan juga, dan mix dengan nanti dengan bumbu merah ya. Nah ini akan kita blender dengan minyak. Setelah kita iris-iris seperti ini jadinya bumbu putih, kita akan sisihkan dulu dan kita lanjut kepada menyiapkan bahan untuk bumbu kuning. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, dan juga kunyit. Tentunya ditambah dengan gula, garam, juga ketumbar teman-teman. Sama ya seperti tadi, kita akan siapkan juga ini bumbu merah. Bumbu merah itu terdiri dari cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan terasi. Untuk terasi opsional teman-teman ya. Nah kesemua tadi bahan kita blender satu persatu dengan minyak. Ingat, dengan minyak teman-teman ya. Nah setelah kita semua blender, kita akan tumis juga satu persatu. Ini kita dahului dengan menumis bumbu putih yang sudah kita blender. Nah tambahkan tadi ya ketumbar, gula pasir, dan juga garam. Salah satu fungsi garam ini teman-teman juga untuk membuat awet ya. Jadi kita akan masak ini sampai kadar airnya berkurang hingga 90% ya, dengan api kecil teman-teman ya. Ingat, dengan api kecil. Nah ini sampai seperti ini kering. Nah setelah seperti ini teksturnya, kita akan angkat ini dan kita dinginkan. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Ini akan kita dinginkan terlebih dahulu dan kita akan lanjut menumis bumbu kuning yang sudah kita blender tadi. Sama juga ya, dengan sedikit minyak. Kita akan tumis ini hingga kadar airnya juga menyusut, dan nanti akan menjadi merah, kuningnya akan menjadi lebih cantik teman-teman. Lihat teman-teman ya, dan ini wangi teman-teman ya.
Nah, tambahkan juga sama gula pasir, garam dan juga lada bubuk ya. Nah, kalau tadi bumbu putih ditambah ketumbar, bumbu kuning kita tambahkan dengan lada bubuk kurang lebih setengah sendok teh ya. Dimasak sampai juga kadar airnya berkurang seperti tadi, sebagaimana juga bumbu putih tadi. Nah, seperti ini teksturnya. Ini juga akan kita angkat terlebih dahulu, dinginkan, dan kita akan lanjut menumis bumbu merah yang juga sudah kita blender dengan minyak ya teman-teman. Ingat sekali lagi dengan minyak ya. Nah, kita akan tumis. Ini sama seperti sambal pada dasarnya teman-teman ya. Hanya kalau ada versi lain menggunakan tomat ya, boleh saja. Terasinya juga opsional ya. Kalau saya nggak pakai tomat ini karena pengen disimpan biar tahan lebih lama ya, dan kadar airnya tidak terlalu banyak ya. Ini cantik teman-teman merahnya. Nah, tambahkan juga gula pasir, garam dan terasi. Masak sampai matang ya. Nah, seperti ini teman-teman, lihat warnanya merah cantik. Ini juga selain untuk bumbu-bumbu bisa kita gunakan untuk makan teman-teman. Nah, lihat teman-teman, cantik ya. Nah, bumbu-bumbu ini akan kita simpan di kulkas setelah kita dinginkan seperti ini. Nah, untuk daun-daunnya gimana? Kalau daun-daunnya serai misalnya, daun jeruk dan daun salam, boleh saja teman-teman kalau mau ditambah pada tumisannya tadi. Tapi saya lebih suka untuk menggunakan saat kita pakai bumbu ini ketika memasak ya. Nah, kalau teman-teman mau masak silakan diambil sedikit dari kulkas seperti itu ya, bumbu yang kita gunakan, jadi lebih mempersingkat waktu dan mempermudah. Nah, kalau sudah dingin benar teman-teman, masukkan wadah seperti ini yang kedap udara dan pastikan berikan labelnya supaya tidak salah ya. Nah, mudah-mudahan akan memperlancar ibadah puasa kita. Demikian sharing dari kuliner warisan. Mohon subscribe-nya untuk support channel ini. Terima kasih atas perhatian.